Kurang semangat, sudah siap belum nih? Yang di pelataran sudah siap? Coba jawab dulu salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren semuanya. Kayaknya yang paling semangat sebelah sini. Coba yang sebelah sana, yang sebelah sini juga suaranya didengarkan ya. Lebih semangat. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang oke. Kalau kau senang hati dan memanglah begitu. Kalau kau senang hati bilang hore. Masya Allah, hebat banget. Kalau kau senang hati bilang sehat. Kalau kau senang hati bilang kuat. Kalau kau senang hati dan memanglah begitu. Kalau kau senang hati bilang cerdas. Oke, sekarang ditanya, siap-siap. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama nabimu? Apa nama agamamu? Siapa nama musuhmu? Iya, setan. Siapa nama musuh kita? Siapa yang sering ganggu sholat? Siapa yang sering ganggu baca Quran? Siapa yang nyanyi di depan? Lah? Masa setan? Siapa yang nyanyi di depan? Astagfirullahaladzim, udah ganteng-ganteng dibilang setan sih. Oh, ada tulisannya kan tuh, gede banget. Tulisannya adalah kakumis. Kakumis lagi. Tulisannya gede kan, kakumis.com. Iya. Oke. Ekonya boleh dimatiin aja, Pak. Tahu nggak teman-teman, siapa yang hari ini cerdas, paling sehat, paling kuat? Tahu nggak siapa? Yang paling sehat insya Allah adalah mereka yang kena matahari. Alhamdulillah, karena tubuhnya kena satu zat yang paling Allah anugerahkan buat kita, yaitu matahari. Matahari kalau kena pohon, maka pohonnya akan tumbuh jauh lebih sehat. Oke, sudah siap? Belum semangat nih. Sudah siap? Coba di sini ada tepuk semangat nggak? Dicek ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Fokus. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya Allah, ini sekolahan anak-anaknya semangat banget karena heran, ini luar biasa. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Oh, nggak bilang-bilang sih, nggak ada. Astagfirullahaladzim. Bilang-bilang dong. Oke, kamu mau tanya dulu, mana suaramu? Nah, biar belajarnya kita tertib, nggak apa-apa. Abang, maju lagi sini, sampai sini yuk. Nah, sini maju lagi. Biar yang di belakang bisa dapat tempat duduk. Ayo maju. Tenang. Nah, oke. Nah, sip. Nah, oke. Nah, yang di atas nggak apa-apa. Hati-hati, sayang. Hati-hati, tenang. Nah, nggak apa-apa ya Bu Guru ya, Pak Guru ya. Kita rapat aja nih, kayak dirapetin kayak kajian Ustadz Adi Hidayat ya. Nah, sip, duduk paling rapi. Karena kita mau membahas sosok manusia terbaik, kita butuh konsentrasi. Butuh apa teman-teman? Coba dicek dulu yuk. Konsentrasi. Lah, mau ketinggalan ini. Ulang. 1, 2, 3. Belum, dah dulu. Konsentrasi. Oh, udah. Dikirain belum ya. Yuk kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Sate lagi. 1, 2, tikus. Astagfirullahaladzim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kenalan dulu boleh ya? Pada suatu hari, ada seekor ayam berkokok di pagi hari.
dari kejauhan, manggil-manggil, tapi manggilnya nggak yang salah kayak tadi, setan. Nggak begitu, dia belum kenal manggil-manggil, dari kejauhan dia panggil lari mendekati kakak. Astagfirullah. Kok bilang lagi sih, nggak ada tanjakan di sini? Oh, udah bilang ya, nggak kurang kenceng berarti. Itu anaknya jatuh dibangunin, bangun. Kenapa lari? Ini kak, teman-teman aku belum kenal sama kakak. Nama kakak siapa sih? Kayaknya udah ada tulisannya tuh, Abdul Muiz. Oh, panggilnya apa? Kamu Is. Oke. Siapa? Aku Miss. Nah, mau jadi Kak Kumis, bukan kumis. Kalau kumis mah yang di bawah hidung. Lah, itu bukannya upil. Nah, kalau upil yang di dalam hidung, yang di bawah hidung namanya Kalau yang ini namanya kamu Is. Muis itu punya singkatan. Apa tuh kak? Mu itu artinya muka. Kalau is? Is adalah artis. Jadi kepanjangannya tahu? Iya, kamu is tahu. Kepanjangannya apa? Kamu is, bukan pengemis. Kok jadi muka pengemis? Iya, maksudnya pengemis di hadapan Allah kak. Oh, pengemis di hadapan Allah. Emang kalau di hadapan Allah harus jadi pengemis? Iyalah, harus minta-minta, merengek-rengek. Kalau kita jadi pengemis di hadapan Allah, Allah sayang sama kita. Oke. Tapi kalau kita sombong, kita nggak bakal bisa mencium bau surga, apalagi masuk ke dalam surga. Nauzubillah min zalik. Kalau kita sombong, paling nanti nyiumnya bau kentut. Lah. Oh, iya. Jadi kalau di depan Allah kita harus jadi pengemis. Pengemis gimana sih kalau di depan Allah? Minta, ya Allah, minta duit, ya Allah, minta ganteng. Ya. Coba kita hari ini mau belajar tentang sosok manusia terbaik di muka bumi yang Allah ciptakan. Kenapa terbaik? Mau tahu nggak kenapa terbaik? Coba deh, teman-teman datang ke masjid. Mama, aku mau ke masjid. Yaudah, hati-hati ya nak. Dia datang ke masjid, dibuka pintunya. Lalu laki-laki tersebut mau sholat. Pas mau sholat, dilihat dinding masjidnya. Wah, ada tulisan Allah. Di sampingnya ada tulisan siapa biasanya? Tulisan siapa namanya? Nabi Muhammad. Kok masjidnya ada ini ya? Aku mau cari masjid yang lain. Dia lari ke masjid tetangganya, ada masjid yang jauh lebih besar. Dibuka pintunya, sambil lihat dindingnya. Waduh, ada. Pantatku kena. Dilihat lagi dindingnya. Ternyata ada tulisan Allah, di sampingnya ada tulisan siapa? Nabi Muhammad. Lah kok ini masjid, kok setiap nama masjid kok ada nama Allah, ada nama Muhammad. Jangan di masjid, aku mau ke musola. Dia lari ke musola. Ternyata tetap ada nama Nabi Muhammad. Nanya lah dia, Pak Guru, aku kemarin sholat dan hari ini juga sholat. Hari-hari ketika aku ke masjid, aku melihat nama Nabi Muhammad. Kenapa ya? Ditanya sama gurunya, nama Nabi Muhammad itu di mana? Di bawah? Bukan. Di dinding bawah? Bukan. Di bangku? Bukan. Dia ada di atas, di tembok atas. Berarti itu tanda buat kamu, nak. Tanda buat aku. Maksudnya gimana? Kalau kamu mau berprestasi, mau tinggi hidupnya, mau tinggi derajatnya, kamu tinggal contoh manusia yang namanya tinggi bersanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, emang kalau aku ikutin Nabi Muhammad, aku bisa jadi tinggi badannya? Oh enggak, bukan badannya yang tinggi. Kalau badannya segitu, udah segitu aja. Maksudnya kamu berprestasi, nilainya jauh lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi, kecerdasannya jauh lebih tinggi, akhlaknya jauh lebih tinggi. Tepuk tangan dulu semuanya. Oh, ternyata nama Nabi Muhammad ada di atas. Itu menandakan kalau kita mau hidupnya lebih bertinggi, lebih derajatnya lebih hebat, maka contoh siapa? Contoh siapa? Contoh
atau Nabi Muhammad? Pasti teman-teman belum percaya nih. Kalau begitu kamus akan kasih buktikan buat teman-teman. Rahasia untuk menjadi anak yang hebat. Siap nggak? Kayaknya nggak semangat ditanya, siap jadi anak hebat? Coba ditanya, siapa yang mau jadi anak hebat? Bukan jawabnya aja biasa aja, saya. Padahal Allah bilang dalam hadis qudsi kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Kata Allah, ana inda dhonni abdi bi. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kamu ditanya, nak mau masuk surga nggak? Jawab yang semangat. Nanti Allah akan hadirkan surga buat kalian. Ditanya, nak mau jadi orang berhasil nggak sih? Mau mak, aku mau jadi orang berhasil mak. Maka nanti Allah hadirkan keberhasilan. Jadi semangat itu sebanding dengan hasil yang kamu dapat. Tapi kalau pagi-pagi ditanya, nah, ayo bangun nak, sekolah. Iya mak, aku masih ngantuk, aku malas banget tahu mak. Mau jadi orang hebat nggak sih? Enggak, aku capek. Aduh. Bukan, belum apa-apa udah kena musibah. Tapi kalau semangat, maka rezekinya melimpah. Ada penelitian Amerika, orang yang jauh hidupnya lebih semangat, jobnya itu karirnya itu lebih meningkat ketimbang orang yang lemes. Sesuai dengan hadis qudsi tadi ya. Coba ditanya, siapa yang mau jadi anak hebat? Perempuannya keren banget, semangat banget ya. Yang sebelah sini coba, siapa yang mau jadi orang gila? Ya. Aduh, SDN apa? Serua 02 nih masih mau jadi orang gila. Orang gila mah nggak sekolah, orang gila mah nggak belajar, mereka mengalir aja hidupnya. Di sini mah adalah anak-anak hebat semua, betul? Tepuk tangan dulu. Tapi akan ditanya nih, hebatnya mau kayak siapa? Aku mau hebatnya kayak Cristiano Ronaldo. Oh ya udah, ikut Cristiano Ronaldo aja, nanti main bola di dunia, meninggal selesai. Aku mau kayak ini kak yang suka joget-joget tuh, Blackpink, Blackcurrant, sama Black-Blackan. Wah, apa itu bu? Itu loh yang suka ngedance. Ya udah, kalau ngaku ngefangnya sama dia, joget-joget di dunia, meninggal nggak dapat apa-apa. Ya, terus gimana dong? Mau bahagia dunia akhirat nggak? Dunia? Di akhirat juga dapat. Maka ikutinya cuma satu. Siapakah dia? Siapakah dia? Tepuk tangan dulu. Bingung nih, ada yang nanya, kak aku nggak percaya, masa dengan ikut Nabi Muhammad aku jadi anak hebat? Nggak percaya? Nggak percaya. Oke, kalau gitu akan kamu kasih satu cerita, berbanyak cerita lah pokoknya buat teman-teman jadi anak hebat semuanya. Sudah siap? Coba yuk, kalau kakak bilang anak hebat, yes, 1, 2, 3. Anak hebat, anak cerdas, anak sehat, anak pintar, anak baik, anak surga, anak kucing. Tapi teman-teman, yang namanya belajar itu butuh konsentrasi. Yang namanya ibadah itu butuh konsentrasi. Ini ada suaranya pak? Ada ya. Yang namanya belajar itu butuh konsentrasi. Yang belum konsentrasi biasanya ilmunya nggak nyangkut, atau biasanya malaikat hanya mencatat ini nggak fokus, ya nggak dapat amal. Masa sih kak? Ibadah itu butuh konsentrasi. Mau dikasih contoh? Ada anak mau ke masjid. Mama aku ke masjid ya. Mau ngapain? Mau sholat lah. Ya udah ya, kalau mau belajar fokus ya, mau ibadah fokus ya. Iya mak iya. Dia ke masjid, langsung mau melaksanakan sholat. Tapi ibadahnya nggak pakai konsentrasi, nggak fokus. Jadi malaikat bingung mencatatnya. Ini jadi amal soleh atau amal salah ya? Dia sholat bersiap-siap, nggak fokus nih. Aku sholat dulu ya. Aku sholat dulu ya. Aku sholat dulu ya. Aku sholat dulu ya. Mau sholat tapi nggak fokus nih. Mau ibadah tapi nggak fokus. Aku sholat dulu ya. Iya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Kira-kira bakal dapat pahala nggak? Cuma capek aja. Itu baru sholat. Ibadah apalagi selain sholat? Ayo. Ngaji, puasa, baca Quran, sayang ayah ibu, nyelawat, masuk
ke dalam kubur, meninggal. Oh, banyak banget ya. Belajar mah ibadah nggak? Berarti hari ini kita sedang konsentrasi, harus konsentrasi. Yuk, fokus dulu. 1, 2, 3. Kalau kakak bilang awan, tarik nafas. Kalau kamu bilang hujan, hembuskan. Ngerti nggak teman-teman? Coba, yuk. 1, 2, 3. Relax dulu, habis itu kita belajar. Awan. Iya, begitu, bagus. Hujan. Dihembuskannya pelan-pelan, jangan terburu-buru. Awan. Hujan. Jangan begini ya. Capek banget ya. Yuk ulang. 1, 2, 3. Awan. Santai dulu. Kelas 1, kelas 2. Relax. Hujan. Ulang. Awan. Hujan. Awan. Hujan. Oke, teman-teman kamus mau tanya nih. Negara apa atau tempat apa yang pengen banget kalian kunjungi sebagai umat Islam? Mekah semua sih. Tempat apa yang pengen kalian kunjungi sebagai umat Islam? Arab. Kakak mana? Arab juga. Berarti di Arab tuh ada Madinah, ada masjid dan sebagainya. Yang kakak sebelah sana di mana? Negara mana yang pengen dikunjungi? Masya Allah, kok semua sih? Ya udah. Kamu kasih tahu ya rahasia kenapa negara Mekah itu menjadi negara yang banyak dikunjungi oleh banyak orang. Duduk paling rapi. Tepuk satu. Teman-teman, dulu ada pasukan Persia. Itu mereka bangunannya jauh lebih hebat, lebih keren. Tentara-tentaranya itu pakainya semua, pakai baju besi semua, keren, tinggi-tinggi yang sama kuda-kudanya. Sementara Arab nggak punya apa-apa. Mekah pada saat itu nggak punya apa-apa. Orang-orangnya lesu, baju-bajunya lesu. Kalau megang pedang begini, ya, megang panahnya juga belum bisa. Semuanya masih dipandang remeh oleh bangsa-bangsa lain. Kalau bangsa lain keren semuanya. Pasukan, siap semuanya. Kita hancurkan negara-negara yang tidak punya apa-apa. Maju! Bos, ada negara nih yang mau kita kuasai, mau nggak? Apa nama negaranya? Itu di Arab ada Mekah, ada Ka'bah juga yang dibangun sama Nabi Ibrahim. Ngapain ke sana? Mereka nggak punya kekuatan sama sekali. Iya ya, mereka melemah, mereka nggak punya kekuatan. Sampai suatu ketika teman-teman, negara tempat tersebut didatangkan manusia terbaik. Saat itu malamnya begitu terang, bukan gara-gara lampu, tapi gara-gara ada rembulan yang begitu terang sekali. Patung-patung semuanya hancur. Api Majusi yang disembah oleh kaum Majusi mati. Tanggal 12 Rabiul Awal ada manusia yang mengangkat negara tersebut menjadi jauh lebih kuat dibandingkan negara-negara sebelumnya. Roma, Romawi, Tunisia dan sebagainya hancur gara-gara ada satu manusia terbaik muncul di tanah Arab. Orang-orang pada kaget, kakek-kakek keluar. Inilah terang sekali ini ya, rembulan ada apa ya? Iya kek, ada apa nih rembulan kok terang banget ya? Lihat patung-patung di Arab ini kok pada hancur semuanya. Siapa yang hancur ini? Padahal nggak ada angin, nggak ada badai, kok bisa hancur ya? Tiba-tiba di sebuah rumah, lihat rumah di sebelah situ. Nggak ada di sana. Halo, ini lagi cerita. Itu bukannya rumah Bunda Aminah ya? Ayo kita ke sana. Dalam hitungan detik, cahaya kemudian muncul dari rumah tersebut. Ini aneh nih. Patung-patung di Ka'bah hancur. Api yang disembah kaum Majusi mati. Ini aneh, ini ada apa ini? Ayo cepat keluar. Ini rembulannya juga terang sekali. Ampun, heran nih. Kuda-kuda pada berlarian. Kacau malam itu. Tapi setelah ada cahaya di rumah tersebut, lihat di rumah tersebut, rumah Bunda Aminah, mereka pada lari. Hari itu kemudian lahirlah manusia di tanggal 12 Rabiul Awal. Diangkatlah oleh seorang kakek. Ya Allah, ini adalah
aku banggakan, aku tunggu-tunggu. Dia adalah pemimpin umat. Kakek Abdul Muthalib, ini siapa namanya yang akan kau berikan? Dibawa keluar, pas dibawa keluar diangkat bayinya. Akan aku beri nama ini, yaitu yang terpuji. Yang terpuji siapa namanya? Muhammad. Muhammad adalah pemimpin dunia. Oh teman-teman, tadinya Arab Saudi itu cuma gersang, batu-batu, panas luar biasa. Nggak ada bangunan-bangunan yang keren-keren banget, nggak ada. Itu adanya di Romawi sana, bangunannya bagus, bentengnya bagus-bagus, tapi di Arab Saudi nggak ada. Sejak ada manusia terbaik itu muncul, siapa? Muhammad. Akhirnya negara tersebut jadi bangkit, jadi keren, jadi luar biasa. Karena ada siapa teman-teman? Karena ada siapa? Nabi Muhammad. Cikal bakal negara-negara lain hancur, cikal bakal yang negara-negara kuat itu lemah, nggak berdaya di hadapan Nabi Muhammad. Karena di dalamnya ada Nabi Muhammad. Negara yang ada Nabi Muhammadnya, insya Allah jadi negara hebat. Tepuk tangan dulu. Aku nggak percaya dong itu dong Kak. Kalau negara ada Nabi Muhammadnya jadi keren. Iya, buktinya Arab Saudi sekarang menjadi negara yang paling banyak dikunjungi. Terus apa lagi buktinya? Nih, kamu buktiin lagi nih. Tahun 2004, tahun berapa teman-teman? Ada yang udah lahir belum? Ada orang lagi main bola. Ada orang lagi masak-masak, ada lagi latihan, ada yang lagi ngobrol-ngobrol di dekat laut, laut lepas. Melihat laut, loh, lautnya luas sekali ya. Iya. Sebentar, itu laut bukan sih? Iyalah laut lah. Tapi kok lautnya jadi tinggi begitu ya? Apa itu ya? Tadinya ini dataran nih, yang kamu ingat dataran. Lautnya kan berarti sejajar sama datarannya, betul? Tiba-tiba airnya meninggi 2 meter tingginya, berarti segini nih teman-teman, airnya tinggi. Ini apa nih? Apa? Ada yang tahu nggak namanya apa? Apa namanya? Bukan ombak, apa namanya? Tsunami Kak. Airnya lebih tinggi daripada dataran. Nih kita dirinya begini nih dataran, airnya lebih tinggi. Orang langsung teriak, lari semuanya, yang main bola semuanya lagi mau berlari. Ada apa itu? Tsunami. Larilah tsunami semuanya. Airnya meninggi, semuanya berlarian. Lari. Tapi nggak keburu, langsung terhempas oleh air tsunami yang begitu besar sekali. Pokoknya yang berdekatan dengan laut tersebut hancur. Mobil hancur, pohon-pohon hancur, rumah hancur semuanya. Orang-orang apalagi nggak bisa ngapa-ngapain, oh tenggelam semuanya. Dalam hitungan berapa menit dan berapa jam, meninggal semuanya. Itulah disebut dengan tsunami. Mungkin kalian belum pernah lihat, nanti boleh searching di Google tsunami di Aceh. Di mana? Di mana? Pak Guru, Bu Guru yang pernah melihat, menangis Indonesia. Tahun berapa teman-teman? Tahun berapa? Nanti teman-teman boleh cek tuh. Bangunannya semua yang rata oleh tanah, hancur, nggak ada apa-apa lagi, udah rata semuanya, ditelan oleh air tsunami. Tapi teman-teman, ada satu bangunan yang gak hancur sama sekali. Bangunan tersebut karena ada nama Nabi Muhammad di dalamnya, ada nama Allah di dalamnya. Nih kayak gini nih, ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad. Adanya di mana nih? Di masjid. Masjid itu kokoh bangunannya, walaupun terjangan air begitu kuat, nggak hancur sama sekali, sebab di dalamnya ada Nabi Muhammad. Masjid tersebut adalah Masjid Baitur Rahman Aceh. Warnanya hitam, kubahnya nggak hancur sama sekali. Itu menjadi tanda siapa saja yang di dalamnya ada Nabi Muhammad. Entah itu negara, kampung, di dalam diri manusia, di bangunan, itu akan menjadi kuat, menjadi dasar, menjadi hebat. Tepuk tangan dulu semuanya. Alhamdulillah. Itu baru bangunan teman-teman. Bangunan benda mati, ada nama Nabi Muhammadnya, jadi kuat. Apalagi adik-adik nih, kalau di dalamnya ada Nabi Muhammadnya. Masa bagaimana caranya Kak? Caranya akan kamu kasih tahu. Wah. Tapi udah siap belum nih? Sudah siap belum? Yuk tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Lebih semangat lagi ya. Tepuk 1. Lah, kompak nggak sini? Udah fokus belum?
Kita mau bahas sosok manusia terbaik nih. Kalau teman-teman main-main kayaknya nanti sayang-sayang. Khawatirnya teman-teman nggak jadi manusia terbaik. Sudah siap? Konsentrasi. Tepuk satu. Kalau kakak bilang tepuk satu, teman-teman gini, ha, sambil ada h-nya ya. Kalau bilang dua, tepuk dua, ha. Ngerti? Kalau kamu bilang tepuk tiga, nggak usah saya. Yuk, siap-siap. 1, 2, 3. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Teman-teman, ada yang nanya, ah, emang benar kalau Nabi Muhammad ada di dalam diri kita, kitanya menjadi kuat. Terus Nabi Muhammad buat apa datang ke muka bumi? Buat apa dia diciptakan ya Allah di muka bumi? Ayatnya adalah ana bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Makarimal satu aja tujuannya Nabi Muhammad, apa itu? Akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Akhlak, tahu nggak teman-teman akhlak? Apa? Perbuatan, apalagi? Sikap. Baik buruk itu akhlak. Tapi yang Rasul bawa adalah akhlak yang. Terus bagaimanakah supaya aku jadi seperti Rasulullah yang akhlaknya baik? Rasul bilang dalam hadis qudsi, dalam hadisnya dikatakan, al muslimu, bareng-bareng ya, kamu bacain, teman-teman ikuti. 1, 2, 3. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya aku nggak paham, Kak. Jadi ada sahabat nanya, Ya Rasul, ya, aku pengen jadi muslim terbaik, bagaimana ya? Seperti para pendahuluku, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, mereka hebat-hebat, tubuhnya kuat, cerdas otaknya, kaya raya, karena cerdas berbisnis. Aku pengen jadi orang hebat. oh ya udah, kata Rasulullah, jaga dua anggota tubuh. Apa itu? Min lisanihi wa yadihi. Jaga lisan dan jaga tangan. Apa-apa kata Rasulullah? Jaga lisan. Kurang kompak. Jaga apa teman-teman? Aku nggak, maksudnya gimana sih, Kak? Kita kasih contoh ya. Suatu hari, teman-teman, mana suaramu? Tepuk satu, tepuk satu. Suatu hari Rasulullah keliling rumah saudaranya. Setiap pagi lihat tetangganya yang keadaan sulit. Nih, perhatikan baik-baik kebiasaan Rasulullah nih kalau pagi. Diketuk-ketuk tetangganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Aku Rasulullah. Oh, ya. Ya Rasul, jangan aku. Ada apa ya Rasul? Bagaimana keadaan kamu? Aku sehat, alhamdulillah. Kamu punya makanan? Aku punya makanan, alhamdulillah, nggak ada kelaparan. Alhamdulillah. Kalau begitu aku mau keliling dulu, membantu yang lain. Iya ya Rasul, hati-hati. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh, langsung dia pergi lagi Rasulullah. Diketuk-ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya ada suara yang aku kenal ini. Nek, Ya sebentar. Ya Allah, kekasih Allah ini. Apa kabar ya Rasul? baik nih. Nenek kabarnya sehat? Aku sehat. Walaupun gigiku tinggal 2, suka templok di jendela. Burung kakak tua ngompol di celana. Wah. Langsung neneknya tersebut ditanya kabarnya. Nenek kabarnya sehat ya? Aku sehat. Neneknya kemudian curhat sama Rasulullah. Ya Rasul, aku mau tanya. Iya, nanya apa nek? Usiaku udah gak bakal lama lagi. Bolehkah aku masuk surga bersamamu? Apa nek? Aku mau masuk surga bersamamu, boleh? Ya nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Ya. Terus nasibku bagaimana ini? Iya, nggak ada nenek-nenek di sana. Di sana adanya anak muda. Neneknya sedih, padahal Rasulullah lagi bercanda. Bercandanya jujur, nggak bohong-bohongan. Neneknya sedih. Kalau begitu aku nggak bisa masuk ke dalam surga. Bisa nek. Itu katanya orang anak muda semua. Aku udah tua kan begini. Ternyata Rasul bilang, nek,
peluk neneknya, nenek masuk surga asalkan nenek mengikuti Allah perintahnya dan menjalankan apa yang aku perintahkan. Nanti nenek akan menjadi muda lagi, lebih cantik lagi. Beneran? Iya beneran. Nanti yang sudah tua akan jadi muda lagi, lebih cantik lagi, dan masuk ke dalam surga. Dua caranya, ikuti Allah, ikuti Rasulullah. Wah, habis itu langsung Rasulullah langsung senyum kepada nenek. Neneknya bahagia. Alhamdulillah, makasih ya Rasul. Keliling lagi Rasulullah menemui sahabatnya yang lain. Ada orang kafir. Tahu orang kafir, tahu nggak? Siapa orang kafir? Orang kafir itu siapa? Orang kafir itu siapa? Orang yang salah. Apa? Ayo, orang kafir, teman. Tahu nggak kafir artinya apa? Orang yang menyembah berhala. Apa lagi, Bang? Apa? Orang yang benci dengan Islam. Kafir itu artinya tertutup. Apa artinya, teman-teman? Kayak buku. Kamu kan punya buku nih. Sampulnya kalau bahasa Inggris disebutnya apa? Cover. Apa disebutnya? Sama kayak kafir, tertutup, ditutup. Hatinya ketutup. Jadi nggak mau ibadah, nggak mau sholat, padahal udah tahu. Itu namanya orang kafir ngeliatin Rasulullah. Muhammad tuh lagi keliling ke rumah saudaranya, ke rumah tetangganya. Habis itu lewat depan rumah saya. Oke, sebentar. Aku mau kasih hadiah buat dia. Setuju ya? Kita kasih hadiah ya. Ternyata hadiahnya, teman-teman, orang kafir tersebut menyiapkan yang namanya kotoran. Dimasukin kotorannya, embernya dibawa ke atas, naik ke lantai 2, dibuka jendelanya. Di tanganku ada ember dan kotoran sapi. Sebentar lagi Muhammad akan keliling lewat depan rumah saya. Habis itu kita siram barang-barang. Setuju ya? Setuju? Kalian bilang tidak, emang kalian menjadi pembela Rasulullah? Sebentar, tuh Muhammadnya akan lewat. Nanti lewat depan rumah saya buka jendelanya, dari atas saya lemparin. Pasti sangat seru sekali. Habis Muhammad Tuhannya cuma satu. Mana bisa Tuhan cuma satu? Tuhan tuh yang banyak. Aku punya Tuhan banyak. Lata, Mana, Uzza, dan patung-patung lainnya. Tuh, Muhammadnya udah kelihatan. Kita lempar barang-barang, setuju ya? Lempar barang-barang ya? Kalian bilang enggak, jangan bela-belain Nabi Muhammad. Kalau belain Nabi Muhammad kalian bisa masuk surga ujung-ujungnya. Nggak usah, kita lempar barang-barang. Satu, lempar. Ya Allah, kalian emang kenal sama Muhammad? Kalian emang sayang sama Muhammad? Nggak usah bela-belain, nanti bisa masuk surga. Mau masuk surga, Bang? Wah, kalian benar-benar jadi pengikutnya Nabi Muhammad. Kalau begitu, lihat nih, orang yang kalian cintai akan aku lempar di kotoran. Satu, lempar. Tuh, Muhammadnya mau kelihatan tuh. Kita buka jendelanya. Satu, lempar ya. Lempar. Jangan jadi pembela Rasulullah. Kalau kamu belain Nabi Muhammad, ujung-ujungnya kalian bisa masuk surga. Lempar. Satu, lempar. Kalian di pojokan ngapain lagi bela-bela Nabi Muhammad? Emang kenal? Nggak pernah lihat mukanya, nggak pernah lihat wajahnya, ngapain dibela-belain? Nanti kalian bisa masuk surga. Udah, lempar aja. Satu, lempar. Wah, ini kalian nih sangat cinta sama Rasulullah ya. Kalau begitu kamu lempar apa? Satu, Muhammad yang satu, dua, ya, lempar. Ya Allah, Nabi Muhammad yang kena kotoran, teman-teman. Tubuhnya kotor. Tapi Rasul bilang kalau jadi muslim terbaik itu dua yang dijaga. Dua yang dijaga. Apa? Lisan sama. Lihat, perhatikan teman-teman. Rasul tubuhnya dikotorin. Iya, nengok ke atas. Ada orang ketawa-tawa. Rasain. Kena. Rasain. Enakan Rasulullah. Aduh. Tapi Rasul lisannya tidak membalas dengan kata-kata kotor, binatang, kata-kata yang jahat. Nggak ada yang keluar sama sekali. Lisannya ditahan. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tubuhnya nggak ngambil batu, lempar balik, enggak. Tangannya sibuk memperbaiki dirinya. Pergi Rasulullah dengan tenang. Orang kafirnya pas tadi ngeliat, pada suara ini, lah Muhammadnya malah pergi.
Oh, aku tahu nih. Kok dia aku sakitin biasa aja ini. Dasar Muhammad kalau begitu. Besok akan aku tambahin lagi. Esoknya pun tiba. Nabi Muhammad yang keliling lagi. Orang kafirnya nambahin kotor. Nambahin apa teman-teman? Nambahin apa? Muhammad yang lagi keliling tuh. Habis ini akan lewat depan rumah saya lagi seperti biasa. Kita lempari kotorannya jauh lebih banyak lagi. Ini dia. Diam. Jangan bela-belain Muhammad. Tuh, Muhammad lewat tuh. Oke, sebentar lagi. Sebentar lagi Muhammad lewat. Kita lempar ya. Muhammad. Ya, dikit lagi lewat. Nah, ada samping tetangga saya. Sekarang habis itu akan ke rumah saya, depan rumah saya akan kita lempar bareng-bareng ya. Siap. Jangan bela-belain Nabi Muhammad. Kalian cinta banget sama Nabi Muhammad ya? Kenal juga enggak kalian bela-belain? Nanti ujung-ujungnya masuk surga lagi. Nggak usah. 1, 2, lempar. 1, 2, 3, jah. Lempar. Jangan bela-belain Nabi Muhammad. Nanti kalian bisa masuk surga. 1, 2, 3, lempar, jah. Rasulnya kenal lagi teman-teman. Tubuhnya kotor sampai terjatuh Nabi Muhammad, tapi lisan dan tangannya tidak pernah marah, tidak pernah membalas. Lihat, muslim terbaik itu lisan dan tangannya jaga. Min lisanihi wa yadihi. Bangkit Rasul, pergi. Orang kafirnya heran. Wah, kenapa aku lemparin biasa aja ya? Kok ada makhluk sekuat ini aku lemparin? Aku punya teman bercanda, dia baperan, marah-marah, kesel, habis itu dia bercanda lagi, balasin aku. Tapi ini Muhammad kuat banget ini. Oh, jangan-jangan kurang banyak ya? Setuju ya? Kurang banyak ya? Kita tambah lagi yang lebih banyak. Besok sama kotoran aku aja nih biar lebih bau. Besoknya pun tiba. Nabi Muhammad keliling teman-teman. Pas keliling, Nabi Muhammad lewat depan rumah orang kafir. Dilihat rumah orang kafirnya kosong, jendelanya tertutup. Nabi Muhammad mikir, oh mungkin orangnya lagi pergi. Pergilah Nabi Muhammad. Besoknya lagi Nabi Muhammad keliling bantuin saudaranya. Pas lewat depan rumah orang kafir, dilihat rumahnya kosong, sepi sekali, berhari-hari sepi. Tetangganya kemudian deketin. Ya Rasul dari siapa? Mana yang punya rumah ini? Wah, dia lagi sakit. Sakit? Iya, udah berapa hari sakit nggak kemana-mana. Ya Allah. Oke, kamu tunggu sini. Aku pulang dulu. Rasul pulang nih teman-teman. Mumpung orangnya lagi sakit, kira-kira mendingan kita balas aja. Setuju nggak? Mumpung orangnya lagi lemah nih, dijitak palanya juga bakal diem aja dia. Kita balas aja nggak? Setuju nggak? Kalian mau ngikutin siapa sih? Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad pulang mau bawa bambu nih. Iya nggak kira-kira? Mau bawa ini nih panci buat diketok kepalanya enggak? Ternyata Rasul pulang nggak bawa alat-alat benda-benda kasar. Pulang bawa apa teman-teman? Bawa obat, bawa apa lagi minuman yang terbaik di Arab? Air Zam-Zam. Pulang ke rumahnya Bunda Aisyah. Tolong ambilkan makanan minuman. Iya ya Rasul. Dibawain, ketemu orang kafir. Orang kafirnya lagi sakit teman-teman. Ya Yohanes, siapa di luar? Aku lagi sakit. Aku tetanggamu. Siapa? Ini ada tamu mau main tetanggaku. Ya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Aku lagi sakit. Aku Muhammad yang sering kau lempari kotoran, wahai saudaraku. Boleh aku masuk? Jangan. Engkau mau balas, aku lagi gak berdaya mau balas kotoran aku ya. Jangan. Aku minta maaf. Besok aja balasnya kalau aku udah kuat lagi. Oh, tidak. Aku tidak membawa kotoran apapun. Aku membawa buahan agar kamu jauh lebih sehat lagi. Apa? Aku mau menjenguk engkau. Sunnahnya adalah kalau orang sakit kalau tetangga lagi sakit bebawaan teman-teman. Langsung dikasih masuk. Baiklah, masuk ya Rasul. Langsung nangis. Rasul belum apa, orang kafirnya langsung nangis. Tahu nggak nangisnya kenapa? Ya Rasul, aku punya teman
nongkrong, temen mabar, tapi nggak ada yang pernah datang nemenin aku, nggak ada yang jengukin aku. Baru engkau satu-satunya. Padahal engkau aku lempari kotoran, aku sakiti, aku maki-maki, tapi engkau malah balas dengan kebaikan. Aku minta maaf. Tidak ada manusia sekuat engkau ya Rasul. Aku mau masuk Islam, boleh? Boleh. Aku mau ikut dengan engkau, boleh ya Rasul? Boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Takbir bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Takbir. Allah. Kurang semangat. Takbir. Takbir. Teman-teman, orang kafirnya langsung jatuh cinta kepada siapa? Orang kafirnya langsung jatuh cinta kepada siapa? Nabi Muhammad hanya menjaga 2. Apa itu? Lisan. Orang lain langsung jatuh cinta. Kalau teman-teman mau dicintai oleh makhluk di muka bumi ini, jaga apa teman-teman? Jaga apa teman-teman? Teman-teman tahu nggak? Berapa bulan yang lalu Indonesia menangis, tahu nggak teman-teman? Cuma gara-gara nggak jaga lisan dan tangannya. Tahu ya? Ada nih seorang ayah, libur hari Minggu. Nah, Iya ya. kita nonton bola yuk. Wah, aku mau nih. Mereka naik motor. Mau nonton bola? Mau nonton apa? Mau nonton apa? Olahraga teman-teman. Mereka jalan. Anak-anaknya dipeluk. Ayah, nak, pertandingannya apa? Ini kampung kita, anak kota kita. Persebaya lawan Malang. Wah, pasti seru ya. Iya. Ada ibu-ibu juga yang hamil. Ayah, pasti tim kita menang nih. Ya alhamdulillah. Tanding lah, pertandingan tersebut sangat sengit sekali. Wow, semangat semuanya. Tiba-tiba kalah. Mereka kalah, kenyataannya pahit. Ya Allah, tim kita kalah, nak. Tim kita kalah. Ada manusia yang gak kenal sama Nabi Muhammad, nggak ngikutin gayanya Nabi Muhammad, nggak ngikutin perilaku Nabi Muhammad. Apa itu nggak ngikutinnya? Lisan sama tangannya dia marah. Wasit, kamu bagaimana sih? Pemain dia turun. Ini pagar-pagar dihancurin. Wasitnya payah, pemainnya payah. Ayo kita hancurin. Inilah manusia-manusia yang gak menjaga lisan dan tangannya. Padahal Rasul udah bilang, kalau kamu jadi muslim terbaik, jaga lisan, jaga tangan. Ini orang langsung turun, tangannya berbuat kasar, lisannya dijelek-jelekin orang lain. Akhirnya teman-teman tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal? Anak-anak ada yang meninggal, pemuda-pemuda pekerja ada yang meninggal, ibu-ibu ada yang meninggal. Sebabnya cuma satu, gara-gara manusia nggak menjaga lisan dan tangannya. Rasul bilang kalau mau ingin menjadi muslim terbaik, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jaga apa teman-teman? Jaga apa teman-teman? Nah, pelajaran kita hari ini hanya 2. Kalau teman-teman mau jadi anak hebat, jaga lisan dan jaga tangan. Jaga lisan dan jaga tangan. Jaga lisan dan jaga tangan. Jangan sampai seperti teman kamu nih. Ya Allah, udah tahu pengen ngikutin Rasulullah, tapi nggak diikutin gayanya. Akhirnya dia jadi makhluk yang ditinggal oleh manusia, dibenci oleh manusia, disingkirkan oleh manusia. Nggak boleh tinggal deket-deketan sama manusia. Boleh kita panggil teman kamu is? Boleh nggak? Ya, tadi sih di sana tadi alhamdulillah. Sekarang dia udah. Oh, udah. Yuk, kasih jalan teman-teman. Ya, boleh Marco, namanya adalah Marco. Yuk, beri tepuk tangan buat Marco. Alhamdulillah. Sini Marco. Nah. Iya, sini. Kasih jalan dulu, kasih jalan dulu. Ya, silakan dulu. Mustahil dia cinta, berarti gak ada cinta di dalam dirinya. Kamu harus sholat seperti Rasulullah sholat. Kalau kamu sholatnya baik, maka amal yang lain baik. Sholat gak? Enggak. Ya, gimana sih? Mau jadi anak hebat gak sih? Enggak. Hah? Mau jadi anak pintar gak? Enggak. Ya terus mau jadi apa? Jadi monyet. Lah, ditanya Marco mau jadi anak hebat gak? Enggak. Kenapa gak sholat? Betul. Iya, Marco kenapa gak sholat? Monyet.